Halo semuanya, perkenalkan saya Megatlina Hanatira dengan NIM 2023-011-042 dari kelas Akuntansi B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat penjelasan mengenai tugas dari mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko dengan dosen pengampu Bapak Ari Eksandi, SEMAK. Value at risk atau VIR adalah ukuran yang dipakai untuk memperkirakan seberapa besar kerugian maksimum yang kemungkinan dialami sebuah aset atau portofolio dalam jangka waktu tertentu pada tingkat keyakinan tertentu. VIR menjawab pertanyaan sederhana tapi sangat penting, yaitu dalam periode tertentu berapa kerugian terbesar yang mungkin terjadi dengan tingkat keyakinan misalnya 95% atau 99%. Contohnya kalau VIR satu hari pada tingkat keyakinan 95% sebesar 100 juta, artinya ada keyakinan 95% bahwa kerugian dalam satu hari tidak akan melebihi 100 juta, tetapi tetap ada peluang 5% kerugian ya bisa lebih besar dari angka itu. Jadi, VIR tidak mengatakan kerugian pasti terjadi, tetapi memberi batas estimasi resiko yang terukur. Konsep ini penting dalam manajemen risiko keuangan karena VIR membuat risiko bisa dihitung dengan angka yang jelas dan bisa dibandingkan. Perusahaan keuangan, bank, maupun investor membutuhkan indikator untuk mengontrol potensi kerugian sebelum terjadi. VAR dipakai untuk menentukan batas risiko, menilai apakah portofolio sudah terlalu berbahaya, menetapkan kebutuhan modal agar perusahaan tetap aman saat pasar bergejolak, dan membantu pengambilan keputusan yang lebih objektif. Dengan adanya VAR, manajemen tidak hanya mengandalkan perasaan atau intuisi, tetapi memakai ukuran risiko yang lebih sistematis. Lalu ada 3 pendekatan umum dalam menghitung VIR. Pertama adalah historical simulation. Cara ini menggunakan data return atau perubahan harga masa lalu. Return historis disusun dari yang paling buruk sampai yang paling baik, lalu dipilih nilai kerugian pada persentil tertentu sesuai dengan tingkat keyakinan. Lalu pendekatan ini mudah dipahami karena memakai kejadian nyata yang pernah terjadi, tetapi hasilnya sangat bergantung pada kondisi masa lalu, sehingga kalau pasar berubah ekstrim, data lama bisa kurang mewakili situasi pada saat ini. Lalu pendekatan kedua adalah variance covariance atau parametrik. Pendekatan ini mengasumsikan return mengikuti distribusi normal. Jadi VIR ini dihitung menggunakan standar deviasi atau volatilitas, lalu dikalikan nilai Z sesuai tingkat keyakinan. Metode ini cepat dan praktis untuk portofolio besar, tetapi kelemahannya ada pada asumsi normalitas, karena di dunia nyata return sering memiliki kejadian ekstrim lebih sering dari yang diprediksi distribusi normal. Lalu pendekatan yang ketiga adalah Monte Carlo simulation. Cara ini membuat banyak simulasi pergerakan harga berdasarkan model statistik. Dari ribuan atau jutaan hasil simulasi, dibentuk distribusi ke kemungkinan kerugian, lalu diambil nilai VIR pada tingkat keyakinan tertentu. Metode ini fleksibel dan kuat untuk instrumen yang kompleks, tetapi membutuhkan komputasi lebih besar dan hasilnya sangat tergantung pada kualitas model dan parameter yang digunakan. Contohnya, kita bisa memakai pendekatan parametrik, misalnya nilai portofolio itu 1 miliar, volatilitas hariannya 2% dan tingkat keyakinannya 95%, memakai Z sekitar 1,65. VAR dihitung 1,65 dikali 2 dikali 1 miliar sekitar 33 juta. Maknanya pada keyakinan 90% kerugian harian diperkirakan tidak akan melebihi 33 juta, tetapi tetap ada peluang kecil kerugian lebih besar dari itu. Sekian penjelasan dari saya pada video ini. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan.